Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bikri. Saya salah satu mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan apa sih bentuk-bentuk badan usaha yang dikenal di Indonesia. Nah, sebelum masuk ke dalam bentuk-bentuk tersebut, saya akan menjelaskan secara umum pengertian dari badan usaha. Badan usaha itu adalah satu kesatuan organisasi yang menjalankan kegiatan ekonomi dengan tujuan menghasilkan barang dan jasa untuk memperoleh keuntungan serta memenuhi kebutuhan dari masyarakat. Badan usaha ini memiliki dua jenis, ada yang berbadan hukum dan ada yang tidak berbadan hukum. Nah, yang berbadan hukum itu seperti PT dan koperasi, sedangkan yang bukan berbadan hukum itu seperti CV dan firma. Setelah kita memahami secara umum mengenai badan usaha ini, marilah kita lihat satu persatu bentuk-bentuk dari badan usaha tersebut. Bentuk badan usaha yang pertama yakni perseroan terbatas atau disingkat PT. Ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. PT adalah suatu bentuk badan usaha berbadan hukum yang modalnya terdiri dalam saham. Karena modalnya terdiri dari saham-saham, sehingga pemiliknya itu dikatakan sebagai pemegang saham. Nah, salah satu ciri utama dari PT yakni adanya tanggung jawab yang terbatas. Maksudnya, pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar modal yang mereka tanamkan. Seberapa banyak saham yang mereka miliki, seberapa banyak modal mereka tanam, sebesar itu juga tanggung jawab mereka terhadap PT tersebut. Selain itu, PT juga memiliki struktur manajemen yang jelas, seperti adanya RUPS, komisaris, direksi, untuk menjalankan kegiatan ekonomi dan juga memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. PT biasanya digunakan untuk usaha skala menengah sampai besar, seperti perusahaan manufaktur, jasa, teknologi, dan lain-lain. Bentuk badan usaha yang kedua yakni CV, Persekutuan Komunitas, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 19 sampai pasal 35. CV ini adalah bentuk badan usaha yang bukan berbadan hukum. Artinya, tanggung jawab para sekutu masih melekat secara pribadi. CV ini merupakan persekutuan yang seminimal-minimalnya didirikan oleh satu sekutu aktif dan satu sekutu pasif untuk menjalankan kegiatan usaha secara terus-menerus. Maksud dari sekutu aktif dan sekutu pasif dalam CV ini, sekutu aktif ini dialah yang melakukan kegiatan usahanya, dia yang mengurus perusahaan, serta dia yang bertanggung jawab atas segala kewajibannya dalam mengelola perusahaan. Sedangkan sekutu pasif, dia hanya terbatas dalam tanggung jawabnya. Sebesar apa modal yang dia tanamkan, dia hanya menanamkan modal, tidak ikut dalam mengurus perusahaan tersebut. Nah, CV ini biasanya digunakan untuk usaha yang dari skala kecil hingga menengah. PT dan CV sama-sama merupakan wadah untuk melakukan usaha, akan tetapi mereka memiliki perbedaan yang mendasar. Salah satunya adalah PT itu memiliki struktur yang lebih kompleks dengan adanya RUPS, direksi, dan komisaris. Sedangkan CV mereka hanya memiliki struktur yang sederhana dengan adanya sekutu pasif dan sekutu aktif. Sehingga PT lebih dipilih untuk usaha skala besar karena adanya kepastian hukum dan perlindungan modal. Sedangkan CV itu cocok untuk usaha yang masih berkembang karena membutuhkan fleksibilitas dalam melakukan pengelolaan usahanya. Bentuk badan usaha yang selanjutnya, yang ketiga, adalah firma. Firma juga merupakan bentuk badan usaha yang bukan berbadan hukum yang didirikan oleh dua orang atau lebih. Firma ini merupakan persekutuan perdata yang didirikan untuk melakukan suatu kegiatan usaha atau menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Bedanya firma dengan CV, dalam firma semua dianggap sebagai sekutu aktif dan memiliki tanggung jawab penuh terhadap pengelolaannya selama melakukan kegiatan tersebut. Dan ada istilah tanggung renteng, yang artinya jika perusahaan memiliki utang, seluruh sekutu tersebut dimintai pertanggungjawaban terhadap utang tersebut sampai ke harta pribadinya. Firma ini cocok untuk usaha yang memerlukan kepercayaan tinggi seperti kantor pengacara, akuntan, dan sebagainya. Firma ini diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena termasuk persekutuan perdata.
Nah, bentuk usaha selanjutnya adalah koperasi. Pada dasarnya, koperasi ini berasal dari bahasa Inggris, corporation, yang memiliki dua suku kata. Yang pertama, co, yang artinya bersama, dan operation yang artinya bekerja. Sehingga dapat kita artikan koperasi ini adalah bekerja sama. Bapak Koperasi Indonesia, Muhammad Hatta, mengatakan bahwasanya koperasi ini adalah usaha bersama untuk memperbaiki penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Jadi, koperasi ini merupakan bentuk usaha yang berlandaskan pada asas kekeluargaan sesuai dengan amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Selain itu, koperasi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Nah, koperasi ini bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya, bukan hanya untuk berfokus pada mencari keuntungan saja. Di dalam koperasi, mereka memiliki prinsip teguh, prinsip yang mereka pegang selama mereka menjalankan koperasi ini, yakni dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Sehingga ketika mereka melakukan RAT atau rapat anggota tahunan, setiap anggota memiliki hak suara yang sama, tidak berdasarkan seberapa banyak modal yang mereka terima. Bentuk badan usaha yang terakhir yakni BUMN dan BUMD. BUMN itu adalah bentuk badan usaha yang sebagian atau seluruh modalnya itu adalah milik negara. BUMN ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003. Di Indonesia, jenis BUMN ini ada dua, yakni Perum dan Perseroan. Perum itu adalah perusahaan negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan beroperasi untuk melayani publik, akan tetapi sekaligus untuk mencari keuntungan. Contoh seperti Perum Antara, Perum Pegadaian, dan Perum Damri. Sedangkan yang Perseroan ini adalah BUMN yang berbentuk PT, di mana negara memiliki saham seminimal-minimalnya 51% di PT tersebut. Tujuannya apa? Untuk mencari atau memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya untuk pendapatan negara. Nah, contohnya seperti apa? Seperti PT Bank BNI dan PT Garuda Indonesia Airways. Nah, selanjutnya BUMD. Ini sama dengan BUMN, akan tetapi dalam pengelolaannya, BUMD ini dikelola oleh pemerintahan daerah, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang peraturan pemerintah daerah. Nah, BUMD ini bertujuan untuk melayani masyarakat daerah serta untuk mendukung keuntungan asli dari daerah tersebut. Contoh seperti PDAM, Bank Nagari, dan Bank Rio Kepri. Demikianlah penjelasan bentuk-bentuk badan usaha yang ada di Indonesia. Semoga materi yang telah saya jelaskan dapat membantu kita memahami perbedaan tentang struktur, tanggung jawab, dan dasar hukum dari setiap bentuk-bentuk badan usaha yang ada di Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga kita dapat bertemu di pembahasan selanjutnya. See you guys.